Om Swastiastu. Perkenalkan saya Wayan Budiase. Saat ini akan membahas tentang bagaimana konsep Trihita itu sendiri. Perkembangan agama Hindu tentunya konsep ini tidak bisa terlepas dari keberadaan ajaran agama Hindu itu sendiri. Nah, dari segi pendidikan, sistem Hindu sudah mengisyaratkan bahwa Trihita menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama kita. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya hadir di Desa Taro, yang mana Desa Taro ini adalah salah satu desa tua yang merupakan menyimpan berbagai sejarah tentang perkembangan agama Hindu, terutama bagaimana kehadiran pengaruh Hindu yang ada dari Jawa yang datang ke Bali, dan di mana Bali itu sendiri sudah memiliki berbagai konsep ajaran tersendiri yang mana dalam Manawadharma Sastra di bab 2 sloka 6 terdapat hukum-hukum Hindu yang sudah berkembang di Bali. Yang pertama itu adalah Sruti, yang mana terdapat dalam ajaran agama, yaitu Weda itu sendiri sebagai sumber utama dalam hukum Hindu. Terus yang berikutnya juga terdapat hukum Hindu yang berupa Smriti. Nah, ini penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok hukum yang sudah dijabarkan dalam Sruti, dalam Weda itu sendiri. Nah, ini boleh dikatakan penjabaran lebih lanjut atau penjelasan bahkan tafsir dari hukum utama yang ada di Sruti. Selanjutnya ada sila atau perilaku, adat istiadat yang memang berlangsung dari turun-temurun di Bali ini sudah berjalan sedemikian rupa menjadi pedoman hukum dalam ajaran agama Hindu. Nah, berikutnya juga ada acara yang mungkin dikenal lebih luas di kalangan umat, yaitu upacara itu sendiri merupakan juga serangkaian hukum atau ajaran Hindu yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Nah, yang terakhir tidak kalah pentingnya dalam menjawab tantangan global ini, yakni Atmanastuti itu sendiri. Bagaimana berpedoman pada ajaran yang membahagiakan, membuat umat ini dalam pelaksanaan merasa puas diri melalui Lascaryo atau yang dikenal dengan Atmanastuti. Nah, penerapannya tentunya ada di dalam seni-seni kehidupan agama Hindu sendiri yang kita kenal dengan Trihita, yaitu menjaga keharmonisan kehidupan di dunia ini. Nah, seperti apakah konsep Trihita ini? Kita akan menggali informasinya bersama Jero Benese yang ada di Desa Adat Taro. Mari kita ikuti bersama-sama. Nggih. Nggih, Om Swastiastu gitu. Nggih, Om Swastiastu. Nggih. Nah, niki titiang nunas indik kewontenan pelaksanaan Trihita niki ring umat iraga ring agama Hindu niki. Nah, niki ring Desa Taro niki wonten sejarah-sejarah niki kewontenan pelaksanaan Trihita nggih. Nunas indik sejarah desa dumun niki kewontenan Taro itu sendiri. Nggih. Mulih Om Swastiastu. Yang nyaman tunjung Benesa Adat Taro Kajo. Niki kaitannya dengan Trihita pertama niki dulu pernah ada yang orang yang berperagian suci ini namanya Resi Markandeya. Beliau pertama menyatukan pikiran di Jawa akan menuju ke timur. Setelah
dia berjalan sama murid-muridnya sekitar 800 orang. Jadinya di perjalanan beliau sudah nyampe di Bali. Belum, Bali ini masih hutan belantara karena banyak binatang buas dan penyakit di sini masih banyak pada waktu itu. Akhirnya gagal pertama itu. Lagi dia pulang kembali ke Jawa, dia lagi nangun tapo Ratu Semadi atau beryoga di sana di Raung di Jawa. Lagi ada puisi supaya beliau membawa Pancadatu itu harus bawa ke kaki Gunung Agung, di sana harus ditanam. Akhirnya dia lagi ada pengikutnya lagi 400 orang. Setelah di kaki Gunung Agung, di sana beliau menanam Pancadatu itu yang jenisnya upakara itu yang banyak berisi atau intan berlian itu. Akhirnya selamat pengikutnya yang buka sama 400 itu. Setelah itu dia menuju ke barat sampai di namanya di hutan yang sangat lebat di sana. Di sana dia lagi memusatkan pikiran yang disebut di sana sekarang itu puncak Sabangdat. Sabangdat. Setelah itu lagi dia ke selatan lagi dikit, dia lagi memusatkan pikiran di sana disebut pusah. Pusah itu pusat memusatkan pikiran. Di sana bukannya pusah di sana yang ada sekarang di Puakan itu bukan pusah kayak yang tiga, enggak itu. Itu pusat sebab beliau di sana memusatkan pikiran. Di sana beliau lagi melihat ada sinar di selatan yang menjulang ke langit itu. Istilahnya tejo namanya. Sinar yang menjulang ke langit akhirnya dilihat dari sana. Setelah itu di sanalah beliau mulai merabas hutan. Di sana merabas hutan akhirnya desa itu sekarang disebut desa Puakan. Ngerwak itu Puakan. Iya, berarti Puakan itu sendiri asalnya dari Ngerwak ya, ngerwak atau mulai merabas hutan. Ya, merabas hutan. Setelah itu sudah dekat anunya sinarnya itu akhirnya itu dinamakan Pak Subo niki Paku Sebo. Iya, Paku Sebo. Dekat artinya ya, sudah dekat. Setelah sampai di sini beliau di tempat ini ya, dilihat di sini mulai ada pusat sinarnya. Di sini beliau membuat pura peseraman itu disebut Pura Agung Gunung Raung. Setelah itu baru dia anak buahnya itu pengikutnya bikin permukiman dan menanam apa yang ditanam hasilnya berlimpah. Setelah itu bertanya Resi Markandeya, kok tidak mencari makanan ke saya, semuanya sudah ada, apa yang saya inginkan sudah ada. Sebab karena begitu jawaban dari pengikutnya, bumi di sini disebut Sarwada karena kelamaan dia pertamanya pikayun. Kayun itu nungalang pikiran, nungalang kayun. Kayun itu menjadi kayu itu menjadi taru. Jadi taru kadimangkin. Ya, itu berarti sejarahnya. taru itu berasal dari taru. Yang mana taru termasuk juga itu bagaimana konsep alam, menjaga kelestarian alam. Setelah itu di sini seputaran di sini kan banyak desa-desa di sini. Menurut perjalanan beliau ini kan banyak pengikutnya, ada yang bermukim di Tatak, Bersele, Rungsia, kan ada juga di Payogan, ada juga di Banwo, juga ada di Belantis sampai ini ada 32 desa pekeraman. Ini dari pengikut beliau itu menyebar, akhirnya semuanya sudah artinya sudah gemuk di sini, sudah senang pangannya sudah cukup. Di mana-mana beliau membuat pura, membuat kayangan suci. Pura-pura itu banyak di sini, di seputaran perjalanan beliau di sini semuanya yang 32 desa pekeraman itu semuanya di sana ada punya kayangan tiga, cuman ditaruh aja tidak ada kayangan tiga. Ditaruh aja tidak ada, semuanya kayangan jagat. Itu yang lainnya. Berarti niki nawagang gede konsep Rite Karano niki benar-benar sudah diterapkan oleh untuk beliau. Yang pertama segi perayangan sudah ada. Tadi sudah ada. Ya. Dan juga untuk puongannya juga ini sudah
sampai sekarang masih sangat kental, dan kegotong royongannya, kekompakannya untuk kalau ada upacara di sini di Pura Agung Gunung Raung, bahkan di mana itu ada upacara di Puakan, pokoknya di lingkungan 32 desa Pakraman itu saling diwantu oleh keluarga yang ada di umat Sedharma yang ada di lingkungan 32 desa Pakraman itu. Akhirnya apapun beratnya, susahnya kayak upacara itu bisa diselesaikan karena itu dengan banyaknya warga yang ikut mengerjakan atau yang memikirkan yang akan mencari apa itu perlengkapan perkara. Iya, berarti konsep pertama nih ke periangan, kemudian yang kedua Powongan ini benar-benar diimplementasikan di masyarakat sebagai kental sekali. Perkembangan menjawab tantangan global niki Powongan niki kira-kira apa dampaknya yang dirasakan dengan adanya bersama-sama? Nah, kira-kira apa yang terlihat dampaknya menghadapi tantangan global kita dalam kalau berkehidupan ini? Kalau di sini di 32 desa Pakraman, kalau dampak zaman globalisasi sekarang ini, kalau sekarang malah makin kental, persaudaraan. Di mana-mana ada upacara menyelesaikan, menyukseskan, dan mengerjakan itu apa yang harus dikerjakan, dan untuk menyampaikan ke masing-masing desa kepada umat Sedharma Munduk Taru nih pasti tiang yang dicari. Jadi konsep Powongan ini benar-benar diimplementasikan di Jagat Taru ini, yang mana berbagai permasalahan pun bisa diselesaikan di sini. Bisa. Jadi ini benar-benar salah satu konsep yang memang sudah diwujudkan Tri Tokarane itu sendiri, baik tadi periangannya juga Powongannya. Nah, selanjutnya tentunya kita mengarah ke bidang ketiga, yaitu pelemahannya. Nah, dari pelemahan ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Jero terkait konsep pelemahan ini kan membangun keharmonisan antara manusia dengan alam, dengan lingkungan, bagaimana harmonis dan alam itu tentunya lestari. Nah, ini konsepnya seperti apa? Kalau di sini menurut yang ditaruh, alam ini masih juga tidak begitu bisa tidak bisa bebas untuk orang-orang membeli atau memakai alam tanah-tanah yang ada di sini, masih karena di sini ada istilahnya ada sawah, ada tegalan, itu ayahan desa, ada karang. Itu kalau orang lain itu beli itu harus ikut ngayah, tidak boleh lepas tuh, tidak boleh itu. Artinya kalau di pelemahan itu masih di sini masih seperti dulu, masih terjaga nih. Terjaga betul tatanan itu benar-benar adat mengayomi. Iya. Kalau ayahan desa itu ada yang mau istilahnya nyepeh atau kalau semuanya itu namanya nyerodan, kalau yang dibagi sedikit tuh itu namanya nyepeh, harus dia ngayah. Itu ada yang membagi-bagi untuk ngayah. Dan ngayah gitu. Masih kental tuh. Tidak boleh orang itu mengambil lahan, tanah, tidak ingat dengan kewajiban. Itu tidak boleh. Kalau enggak melakukan kewajiban, tanah itu ditarik oleh desa adat. Nah, mudah-mudahan konsep ini tetap bisa lestari sehingga arus globalisasi ini dapat minimal diperlambat pengaruhnya untuk keajegan Bali. Ya, kalau tiang juga di sini menurut tiang kalau alam di sini tiang kelola di sini, tiang punya sendiri di sini alam yang ada sekarang di sini. Tiang nggak pakai pupuk buatan, nggak, semuanya pupuk kandang, tidak pernah nyemprot dengan pestisida. Akhirnya istilahnya yang namanya saruprani itu binatang-binatang semuanya masih hidup. Seperti kunang-kunang di sini masih ya malamnya banyak sekali kunang-kunangnya banyak di sini. Kalau saya tanam padi tidak pernah pakai pupuk kandang, saya pakai. Dan juga kalau ada ada kodoknya, ada capungnya, ada klipasnya, macam-macam masih hidup di sini. Karena apa? Karena alam ini masih lestari seperti dulu, masih kental di sini. Nah, berarti
Nah, termasuk itu adalah bagian dari pelemahan Ya. ya, sebagian dari Trihita Karana. Nah, mungkin secara umum di adat ini larangan tentunya ada aturan-aturan adat terkait Aturan adat. mengatur itu. Salah satunya tapi misalnya Pak Jira. Kalau di desa ada taro, kalau cari apa itu eh amu ya di anu Nggih. itu tidak boleh. Kalau Iya. tidak seizin tiang kalau Iya. akan dicari itu harus ada kebetulan ada upacara bisa Iya. dicari, tapi jangan setelah motong-motong harus caranya harus Iya. bisa itu menyesuaikan kalau terus bisa berkembang atau hidup juga. Kalau ada apa tuh ada burung. Kalau ada orang yang menembak burung itu kena denda 1 karung beras. Kalau Iya. ada menembak burung di sini masih tetap dilestarikan supaya aman di sini ditaruh, supaya tidak ada yang berani menembak burung tuh. Ya, berarti itu Kalau termasuk burung tuh wujud dari bagaimana menjaga kelestarian alam. Nah, alam ini tentunya ada tumbuhan dan tumbuhan ada binatang. binatang. Nah, termasuk yang sempat dengar dari beberapa konsep yang disampaikan oleh leluhur. Nah, di sini ditekankan tidak boleh masyarakat itu menebang pohon nangka dijadikan bangunan. Nah, ini sepunapi kira-kira maknanya. Kalau di sini kalau pohon nangka itu tidak boleh dipakai untuk di bahan perumahan. Karena itu biasanya pakai untuk tempat ibadah, tempat di pura tuh, di pura tuh. Dari leluhur langit yang itu dari nenek moyang kita itu menekankan, menyarankan supaya jangan pakai nangka untuk bangunan rumah. Itu kalau ada yang pakai itu sering udah menemukan penyakit. Itu akhirnya nggak ada yang berani. Itu harus pakai di pura. Itu saran dari nenek moyang tuh. Iya, berarti benar seperti ini. Benarnya ya. Memang tidak berani jadi tidak berani. Nah, itu salah satu berarti konsep menjaga nangka itu juga biar lestari ya, artinya termasuk tanaman yang lain yang sifatnya berbuah barangkali di sini harus tetap dijaga. Nah, inilah warisan kearifan lokal yang memang secara turun-temurun tidak disadari itu adalah konsep berpikir yang sangat-sangat jauh ke depan, bahkan leluhur kita sudah berpikirnya di masa yang sangat lampau. Jadi konsep Trihita Karana ini benar-benar sangat relevan dengan berbagai perkembangan zaman ini tentunya. Nah, mari kita lestarikan, mari kita jaga, mari kita tetap ajarkan konsep Trihita Karana ini memang benar-benar dapat diterima bukan hanya bagi umat Hindu, tetapi bagi seluruh masyarakat di dunia, bahwa menjaga keharmonisan alam ini yang dimulai dari menjaga hubungan manusia dengan lingkungan ini memang benar-benar perlu diterapkan terus. Lebih lanjut juga dengan alam sudah harmonis, selanjutnya antar masyarakatnya, antar individu dengan individu yang lain juga terjaga. Tadi ada konsep bagaimana upacara itu dilaksanakan bersama-sama. Ini ya susah sekali akan diciptakan di sistem ini di negara-negara yang maju, karena ini memang konsep yang sudah benar-benar tertanam di masyarakat seperti di sini. Yang di sini tanam buah-buahan upakara ini mungkin ada 50 macam buah-buahan di sini. Segala macam buah-buahan ya, buah-buahan yang tanam, karena banyak yang memerlukan seperti bunga tertaib tunjung yang tanam di sini karena sering ada yang memerlukan. Apa yang diperlukan, ada kelapa yang berbuah buah gading, ada yang bulan, macam-macam dah. Saya tanam di sini. Ki wonten pitaken nganen duwe lembu nggih. Niki duwe lembu punika disucikan atau di kepingitan nika. Ten wenten nak purun ngeraos kasar. Ngatur ini dah ajangan karngiring itu karlungo kijo kenten nika anu paribasa ring duwe lembu. Niki wenten duwe lembu manut ring sejeronen pemargin itu talar Resi Markandeyo nggih. Niki itu nangun kayangan Pura Agung Gunung Raung pemedal nyatur mempat niki medal kaler kelot kangen kauh nggih. Dosne
niki wonten Padmo ring tengah. Hmm. Dadosne tedon niki. Iya, Ido sanek pacang melinggih niki ring Puragung ido Betara Siwa. Ido Betara Oh. Siwa niki pelinggihan lembu. Oh nggih, Pelinggihan berarti lembu. Haris lembu puniki mangkin kayang mangkin ki kesungsung ki ngindah ke Cihno ciri ido pelinggihan lembu niki kesungsung niki wonten genahnya niki ring dekat dalam pingit niki. Wonten ring Bedangin niki. Tempat linggah nika. Memangkin kirang langkung 50 ekor ampun niki meh langkung niki. 50-an ampun niki. ini kok tetap Nggih. terjaga. Nggih, tetep terjaga niki untuk kramo puniki ngaturin ajengan. Tapi akeh nak muatan gumanti wonten nak nunas tamur ing itu, nunas obat niki. Untuk bacine atau ware atau keringatnya nika macam-macam atau sebagai obat nih. Untuk obat nika. Wit niki pomo satu wonten pepinunasan. Nika kebuatan yang ya tambu dak wonten. Talar akeh niki nak nangun karyo minakadi wonten meligyo nika utawi ngasti. Niki penunasna ido mangda ido muput ring sejoron karyo punika pacang murwa daksina rika ring genah. Upacara payadnya. Berarti kepenak riki. Kepenak. Nggih. Talar wonten sane muatan nunas empohan. Empohan nika air susunya nika dibuatan talar angyan niki naging nyangkapin upekara. Nika gumanti duwe lembu puniki yen niki betul-betul niki disucikan, dilestarikan niki mangda tetep niki ido terjaga tapi sehat kena ido. Niki wonten niki untuk pengobatan niki sering ampun niki dari dari peternakan membantu untuk pengobatan juga niki nyabra niki sang rauh gumanti nunas ring ido rikanjakan wonten bebuat-buat karya kenen. Inggih, berarti nika betul-betul konsep pelemahan niki menjaga kelestarian alam, lingkungan, hewan dan tumbuhan niki benar-benar memang diterapkan dan diyakini itu akan berdampak baik kepada kehidupan kita beragama, kehidupan kita di dunia ini. Demikian salah satu keunikan yang satu-satunya ada di Desa Taro, yaitu berupa lembu putih, di mana konsep dalam Pancodewata, nah ini salah satunya Taro itu sendiri kalau dilihat di geografis Pulau Bali ini di tengah-tengah. Ini konsepnya benar-benar nyambung. Jadi di tengah-tengah itu adalah Siwa dan kendaraan beliau adalah berupa lembu. Nah, jadi secara nyata boleh kita yakini dan harus diyakini ini bahwa kendaraannya saja sudah ada di sini. Berarti yang mengendarai pasti ada di sekitar sini. Nah, berarti ini konsep luar biasa. Demikian salah satu keunikan yang ada di Desa Taro, salah satunya adalah lembu putih yang memang diyakini sebagai salah satu kendaraan dari Dewa Siwa dan dipelihara saat ini di Desa Taro. Jadi konsep Sarwa Ado ini benar-benar bisa kita yakini memang kalau konsep Trihita Karana ini memang masih tetap dijaga dan dilestarikan. Inggih, jadi nike Pak Jero Suksmo pemaparannya. Jadi demikian umat Sedharma dimanapun berada, kita telah mendengarkan secara langsung bagaimana implementasi Trihita Karana yang mana di tujuan di uraian awal tadi bahwa konsep Atmanastuti yaitu melaksanakan aturan agama untuk mendatangkan kebahagiaan, ya, mendatangkan keadilan, ini benar-benar bisa diterapkan melalui konsep Trihita Karana Seri. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada pembahasan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa berdiskusi terkait dengan konsep-konsep kearifan lokal yang memang benar-benar memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita laksanakan, bahkan terus kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Yang akhiri dengan para musanti. Om Santi Santi Santi. Om.